Query lanjutan 3. Tujuannya yaitu mengenal ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator exist dan not exist, kemudian penggunaan klausa B. Pertama adalah ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan suatu nilai kolom dari suatu baris. Skalar subquery dapat digunakan pada Oracle 9e, kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case. Semua klausa select kecuali dalam grup I. Kemudian contoh skalar subquery dalam ekspresi case, yaitu select employee ID, kemudian name, case when department ID, kemudian select department ID from departments where location ID sama dengan 1800 dan Kanada, else USA and location dialihkan dengan location from employees. Contoh skalar subquery dalam klausa order by. Select employee ID, kemudian last name from employee dialihkan dengan A. Order by. Select department name from departments dialihkan dengan D, where A dan department ID sama dengan D dan department ID. Kedua adalah korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Setiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut ini, yaitu ambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintak penulisan korelasi subquery yaitu select kolom 1 kemudian kolom 2 from tabel 1 outer where kolom 1 operator, select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where x1 sama dengan outer dot x2. Sintak di atas. Subquery mereferensi suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Contoh penggunaan korelasi subquery. Subquery dapat mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Skillnya yaitu select last name, kemudian salary, kemudian department ID from employee outer. Bersalary lebih dari select AVG salary from employee where department ID sama dengan outer department ID. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Nomor 2 yaitu menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Skillnya yaitu select a.employee ID, kemudian last name, kemudian a.job ID from employee dialihkan dengan a, where 2 kurang dari sama dengan select count bintang from job history, where employee ID sama dengan a.employee ID, maka dimunculkan tabel employee ID, last name, dan job ID sebagai berikut ini. Ketiga yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi update. Skillnya yaitu update, sintaknya update tabel 1 alias 1, kemudian set kolom, select expression, kemudian from tabel 2 alias 2, where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Skillnya yaitu alter tabel employees, add department names, varchar, value-nya 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dapat menggunakan korelasi update. Skillnya yaitu update employee ID, employees alaskan dengan E, kemudian set department name, select department name from department dialaskan dengan D, where E dot department ID sama dengan D dot department ID. 4 yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan
pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi delete. Sintaknya yaitu delete from tabel 1 alias 1, where column operator, kemudian select expression from tabel 2 alias 2, where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat dalam tabel employee history. Delete from employee A, where employee ID sama dengan select employee ID from employee history, where employee ID sama dengan a.employee ID. Kemudian nomor 3 yaitu operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak ada dari baris dalam himpunan hasil dari query. Jika ditemukan, maka pencarian dapat dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki setidaknya satu orang bawahan. Skillnya yaitu select employee ID, kemudian last name, job ID, department ID from employee, order, where exist, select pick from employee, where manager ID sama dengan order employee ID. Akan muncul tabel employee ID, last name, job ID, dan department ID. Berikut contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department ID, kemudian department name from department dialaskan dengan D. Where not exist, select X from the employees, where department ID sama dengan D dan department ID. Maka dimunculkan tabel department ID dan department name secara berbeda. Keempat yaitu penggunaan closed with. Dengan menggunakan closed with, kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Closed with mendapatkan hasil dari block query dengan penyimpanannya dalam tabel speech temporer kepunyaan user. Closed with dapat meningkatkan performansi. Berikut contoh penggunaan closed with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan gaji total untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Skillnya yaitu with debt cost as select D department name, kemudian sum salary as debt total from employee A, kemudian departemen D, where A dan departemen ID sama dengan D dan departemen ID, rupai D dan departemen name. AVG cost as select sum, kemudian debt total dibagi kon bintang as debt AVG from debt cost. Select bintang from debt cost, kemudian debt total lebih dari select debt AVG from AVG cost ordered by department name.